Perkenalan kembali, nama saya Lutfi Distianika dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan portofolio mengenai UMKM 2 Putri Teller. Berikut adalah outline dari presentasi kami hari ini yang dibagi menjadi 5 bagian. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai latar belakang berupa situasi dan komplikasi yang terdapat pada UMKM 2 Putri Teller ini. Penelitian kognitif dilakukan pada salah satu teller yang terdapat di Depok, 2 Putri Teller. Kondisi saat ini, UMKM ini tidak memiliki tempat baju yang layak, sehingga baju tidak tersusun rapi. 2 Putri Teller sering mendapat pesanan untuk seragam Polri, sehingga baju yang dihasilkan oleh teller ini memiliki jenis yang sama. Selain itu, layout di meja 2 Putri Teller juga tidak rapi, sehingga mempengaruhi kenyamanan para pekerja. Jika dilihat dari keadaan luar, 2 Putri Teller memiliki banner berwarna biru yang digabungkan dengan warna putih dan merah. Masalah yang terdapat di UMKM 2 Putri Teller, walaupun sudah memiliki 9 pegawai dan 9 mesin, adalah keterlambatan pembuatan, sehingga selalu ditekan untuk penyelesaian oleh customer, karena pembuatan baju atau seragam yang tidak tepat dari perkiraan waktu yang sudah ditentukan. Masalah ini kemungkinan dikarenakan oleh 4 faktor, yaitu cahaya yang kurang memadai, workstation yang kurang ergonomis, jam kerja yang terlalu panjang, dan sirkulasi udara yang buruk. Selanjutnya, analisis. Kami melakukan observasi pada tempat ini dan dapat dilihat bahwa workstation yang digunakan oleh pekerja pada kantor 2 Putri Teller ini sangat tidak ergonomis. Untuk mengetahui masalah lebih lanjut, kami akan menggunakan perhitungan analisis rula dan reba, di mana perhitungan rula kami mendapatkan 6 dan reba kami mendapatkan 8. Perkenalkan, nama saya Hasnan Yusa. Kami akan melakukan evaluasi kognitif. Pada evaluasi kognitif, kami memiliki saran untuk ukuran mejanya, panjang 110 cm, untuk lebarnya 55 cm, tinggi 61 cm, dan tinggi kolongnya 55 cm. Untuk kursinya, tinggi senderanya 55 cm, tinggi patalan dari lantainya 48 cm, lebar kursi 46 cm, lebar senderanya 46 cm, tinggi kolongnya 44 cm, ampres 32 cm, dan curve senderan 35 cm. Dan skor setelah menggunakan desain rujukan adalah untuk rulanya 5 dan rebanya 3. Dan kami juga untuk pemilihan warna mejanya dan kursi berwarna netral agar dapat dengan mudah melihat detail dan reflektan. Memberikan fokus lem pada tiap mesin jahit, membuat SOP layout quick, dan menambah sirkulasi udara pada bagian belakang ruangan. Perkenalkan kembali, Halida Mahmuda. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi visual statis. Kita dapat memberi saran kepada UMKM untuk membuat gantungan baju dan layout meja seperti pada gambar. Selanjutnya, kami menyarankan desain banner dengan rincian sebagai berikut. Semua warna tulisan berwarna putih, tulisan nama toko memiliki tinggi karakter 40 cm, seragam Polri dan umum memiliki karakter 20 cm, divisi merek 15 cm, dan nomor telepon 15 cm, dengan faktor pencahayaan 0,15 dan faktor petikan 0,19. Perkenalkan, nama saya Sakti. Dalam dunia kerja, stasiun kerja menjadi hal yang penting dalam ergonomi kognitif. Tingkat kenyamanan yang mendukung pekerja akan membuat pekerja lebih produktif lagi, baik mereka yang sedang bekerja maupun istirahat. Ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan untuk mengamati suatu stasiun kerja, yaitu dimensi rentang penglihatan dan area genggaman, pencahayaan, dan kebisingan. Untuk dimensi penglihatan dan genggaman, menyediakan alat dan bahan agar dapat dijangkau oleh kaki, tangan, maupun mata oleh pekerja, agar pekerja itu dapat mengerjakan pekerjaan dengan lebih optimal. Dari dimensi pencahayaan, perbedaan waktu dan jenis pencahayaan buatan akan mempengaruhi pencahayaan, yang berarti manajemen perusahaan terhadap pencahayaan tersebut harus diperhatikan, terutama untuk pekerjaan yang sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya, untuk dimensi kebisingan, perusahaan perlu memperhatikan dimensi kebisingan dengan mengatur suara yang masuk atau memberikan pekerja musik yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Nah, perkenalan kembali, nama saya Aulia Senadi Praja. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi environmental yang akan kami bahas, terutama noise. Untuk lightning-nya ada Saudara Mahardika. Nah, pertama, kita melakukan analisis SCQ untuk dari situasi di UMKM itu. Nah, pekerja di 2 Putri Teller ini, dia sangat dekat dengan lokasi jalan raya yang mana sebagai lalu lalang orang Depok untuk beraktivitas, dari mulai siswa, mahasiswa, sampai pekerja. Kemudian lokasi UMKM ini tepat berada di depan markas Brimob, yang berarti akan terdapat background noise oleh polisi, sirene polisi, dan sebagainya.
Nah, pertama kali kami observasi ke sana, kami hanya mendapatkan 3 lampu yang bekerja di 2 retailer. Dan 3 lampu itu terasa kurang untuk penerangan pekerjaan seperti jahit dan butuh detail yang tinggi. Nah, komplikasinya, karena pekerjaan ini membutuhkan fokus yang tinggi, tapi dengan situasi yang ada saat ini, pekerja itu jadi sulit fokus dan mengalami kegangguan karena bising dan cahaya yang kurang. Nah, key question-nya bagaimana cara meningkatkan efektivitas kerja di dua retailer ini dengan mengurangi kebisingan dan cahaya. Nah, untuk noise-nya, ini mengapa kita memilih noise sebagai elemen yang akan kita fokuskan. Itu pertama, karena lokasi UMKM ini ada di samping jalan akses UI. Terus, abis itu selanjutnya, lokasi UMKM ini berseberangan, bahkan jarak dari pintu markas Korpri itu 60,7 meter dari lokasi pekerja. Terus mesin jahit yang digunakan retailer juga rasa sudah usang dan kurang baik. Dan untuk lighting-nya? Nah, sedangkan untuk lighting sendiri, kami memilih lighting ini karena cahaya ini merupakan salah satu elemen penting karena itu berpengaruh terhadap kemampuan penglihatan para pekerjanya. Sedangkan evaluasi untuk pencahayaan sendiri di area kerja 2 retailer itu pencahayaannya kurang memenuhi standar sesuai jurnal yang menjadi acuan kami, yaitu standar EN 12464-1 yang menggunakan 300 sampai 500 lux, ataupun the Handbook of Industrial Engineering dengan angka minimal 150 sampai 250 lux. Nah, kurangnya pencahayaan ini akan berakibat pada bagaimana para pekerja mengerjakan tugasnya. Nah, terus untuk rekomendasinya, dari sisi noise, ini berdasarkan jurnal dan analisis yang kita lakukan, itu pertama meningkatkan ceiling aula, itu akan menurunkan kebisingan dan background noise yang diakibatkan oleh mesin yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Kemudian yang kedua, membuat pintu masuk di area depan untuk mencegah suara jalan raya masuk ke dalam lokasi workstation. Nah, ini yang kami anjurkan untuk dilakukan oleh 2 retailer karena memiliki low effort tapi high impact. Kemudian mengganti pekerja yang dimiliki menjadi pekerjaan perempuan. Karena berdasarkan jurnal yang kami baca, perempuan itu lebih memiliki akurasi yang tinggi walaupun bekerja pada lebih bising. Kemudian memelihara mesin secara berkala. Selanjutnya memberikan pekerja earplug untuk mereduksi kebisingan. Ini juga kami rekomendasikan karena dengan pekerja menggunakan earplug, mereka tidak terganggu untuk melakukan dan fokus terhadap pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, memindahkan lokasi UMKM. Ini sebenarnya sangat sulit untuk dikerjakan karena harus melakukan branding ulang, marketing ulang, dan sebagainya. Jadi yang saran saya adalah untuk memberikan dua rekomendasi ini. Nah, sedangkan rekomendasi untuk pencahayaan sendiri bisa membuat jendela kaca di bagian belakang maupun dan di bagian depan dari lokasi kerja. Dan untuk bagian depan bisa menggunakan pintu yang tadi direkomendasikan untuk mengatasi kebisingan bisa terbuat dari kaca dan kemudian diberikan kaca film. Hal ini dilakukan agar pintu masuk juga bisa dijadikan sebagai pencahayaan. Namun tingkat kecahayaannya bisa diatur karena adanya pemasangan dari kaca film itu sendiri. Selain itu, pencahayaan juga diberikan di setiap meja kerja para pegawai agar memudahkan para pekerja dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian menambahkan extra lighting pada display produk yang telah selesai, dan yang terakhir memberikan general lighting dengan watt yang sesuai dengan luas agar mendapatkan look yang sesuai dengan jurnal acuan kami. Untuk kesimpulannya, pada evaluasi kognitif, kami menyarankan SME untuk yang pertama melakukan pembuatan ulang kursi dan meja, dan yang kedua menambahkan fokus lem pada mesin jahit untuk mendapatkan skor Lula dan Reiba yang lebih baik. Pada evaluasi statisnya, kami menyarankan pada SME untuk yang pertama membuat gantungan baju, membuat layout meja fax, dan membuat desain baru agar untuk mempermudah pekerjaan para pekerja. Dan pada evaluasi environmentalnya, kami menyarankan SME untuk memberikan pekerjaan earplug, membuat pintu masuk untuk mencegah kebisingan, membuat jendela sebagai general lighting, dan memberikan tes lighting pada tiap area pekerja untuk menambah kenyamanan para pekerja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.